Karena nama sama, banyak orang Kristen dan Islam yang salah paham tentang siapa tokoh-tokoh Al-Quran, siapa tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan yang kami sembah, yang kami sebut Allah, itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sama, pencipta langit dan bumi. Mereka menyebutnya kemudian Elohim, Elion, Eloi Israel, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Kami juga memiliki gelar-gelar Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Sama. Orang Yahudi itu tauhid sama dengan orang Islam. Mereka itu Tuhannya sama. Ya, benar. Tuhan yang kau sembah itu, yaitu Tuhan umat Islam yang bernama Allah SWT itu, sama seperti Tuhan yang disembah oleh Israel atau Yahudi. Tetapi Tuhan yang kau sembah itu, atau Tuhan yang disembah umat Islam itu, bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Karena walau banyak kesamaannya, tetapi banyak perbedaannya. Jika ada perbedaannya walau sedikit pun, maka Tuhan yang disembah Islam itu bukanlah Tuhan yang Yahudi sembah. Contoh, mobil saya merek Toyota Kijang. Mobilmu juga merek Toyota Kijang. Warnanya sama-sama hitam. Semuanya sama. Tetapi bukan berarti mobil saya adalah mobilmu. Karena ada sedikit perbedaannya, yaitu plat nomor mobil saya B1112. Sedang mobilmu nomor platnya adalah B1113. Hanya nomor platnya saja yang berbeda. Yang membuat mobilmu bukanlah mobil saya. Jika Allah SWT adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh Islam, maka Yahudi dan Islam adalah sama-sama umat Allah atau milik Allah SWT. Jika umat Islam dan Yahudi adalah sama-sama milik Allah SWT, maka Yahudi dan Islam pasti sama-sama disayangi oleh Allah SWT. Tentu tidak mungkin Allah SWT membiarkan miliknya saling membunuh. Contoh, saya punya ayam 8 ekor, 5 ekor betina, 3 ekor jantan. Saya sangat sayang kepada ayam ini. Tapi ayam jantan sering berantem, ribut ayam jantan, rebutan. Akhirnya saya berusaha mengatasi bagaimana caranya supaya ayam jantan tidak ribut. Makannya saya pisah, ruangannya saya pisah. Dan setelah kenyang semua, tidak ada ribut lagi. Tidak ada rebutan ayam betina. Saya pisah-pisah sehingga aman. Ayo, makan, udah lapar. Padahal ayam ini bukan ciptaan saya. Ayam ini saya beli. Ayam milik saya itu saya sayangi. Maka saya tidak biarkan ayam saya itu ribut, cakar-cakaran. Apalagi Allah SWT yang kau katakan adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak mungkin membiarkan umatnya saling membunuh. Jika benar Islam adalah milik Allah SWT dan Yahudi juga milik Allah SWT, maka Islam dan Yahudi pasti Allah SWT sayangi. Tidak mungkin Allah SWT membiarkan Islam membunuh Yahudi, apalagi mengizinkan batu dan pohon menunjukkan posisi Yahudi kepada Islam untuk dibunuh Islam, adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi Muhammad berkata bahwa Allah SWT mengizinkan Islam membunuh Yahudi. Buktinya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa umat Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi dan umat Islam akan memenangkannya. Bahkan batu dan pohon dengan izin Allah mereka akan bisa berbicara kepada hamba-hamba Allah yang beriman, dan ini pasti akan terjadi. Hadis yang kita bicarakan dikutip dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata, "Hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon Gharqad, karena pohon Gharqad merupakan pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sudah sangat populer dan tidak perlu diragukan, dan seluruh negara-negara muslim juga sepakat dan tahu tentang hadis ini. Tapi kapan waktu itu tiba? Kapan pepohonan dan batu bisa berbicara dengan mereka? Rupanya para ulama menjelaskan bahwa waktu ini akan datang sebelum hari kiamat. Berarti Yahudi bukan milik Allah SWT. Allah SWT hanya Tuhannya Islam, bukan Tuhannya Israel atau Yahudi. Bukti lainnya, Allah SWT tidak tahu bahasa manusia, taunya hanya bahasa Allah, yaitu bahasa Arab. Maka mau tidak mau, Juma atau Nur Alim yang lebih pintar daripada Allah SWT menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Allah SWT berkata, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Juma alias Nur Alim yang lebih pintar daripada Allah SWT itu menerjemahkannya. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia, di mana makhluk ini akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Muncullah kemudian makhluk-makhluk yang sombong di hadapan Allah. Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia? Bukankah kami dari sejak kau ciptakan sampai hari ini kami taat kepadamu? Kenapa ingin kau ciptakan lagi? Sudahlah ya Allah, cukup kami aja. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai makhlukku, aku lebih tahu daripada kalian. Maka kemudian Adam dicipta. Makhluk-makhluk yang sombong tadi itu diperintahkan, sujudlah kalian kepada Adam, menghormatlah kalian kepada Adam, karena Adam lebih pintar, lebih cerdas, lebih berkuasa kelak nanti di atas muka bumi daripada kalian. Apa kata segelintir makhluk itu? La, tidak, kami lebih tinggi derajatnya daripada Adam, tidak pantas kami sujud menghormat kepada dia. Padahal pendukung Gibran berkata, orang yang benar-benar pintar itu adalah orang yang bisa membuat semua orang, bahkan orang yang paling bodoh, bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Kalau orang pintar ngomong dan yang ngerti cuma orang pintar, belum pintar. itulah dasarnya saya mengatakan bahwa Nur Alim lebih pintar daripada Allah SWT yang tidak bisa membuat saya yang bodoh ini mengerti apa yang Allah SWT maksudkan. Sementara Juma Nur Alim sangat mampu membuat saya yang bodoh ini mengerti apa yang Allah SWT maksudkan. Bukti berikutnya, Allah SWT, Tuhan umat Islam itu, memerintahkan malaikat pergi sujud kepada Adam. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia, di mana makhluk ini akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Muncullah kemudian makhluk-makhluk yang sombong di hadapan Allah. Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia? Bukankah kami dari sejak kau ciptakan sampai hari ini kami taat kepadamu? Kenapa ingin kau ciptakan lagi? Sudahlah ya Allah, cukup kami aja. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai makhlukku, aku lebih tahu daripada kalian. Maka kemudian Adam dicipta. Makhluk-makhluk yang sombong tadi itu diperintahkan, sujudlah kalian kepada Adam, menghormatlah kalian kepada Adam, karena Adam lebih pintar, lebih cerdas, lebih berkuasa kelak nanti di atas muka bumi daripada kalian. Apa kata segelintir makhluk itu? La, tidak, kami lebih tinggi derajatnya daripada Adam, tidak pantas kami sujud menghormat kepada dia. Ini Sedang Tuhan orang Yahudi tidak pernah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Itulah buktinya bahwa Allah SWT bukanlah Tuhan orang Yahudi. Dalam dakwanya, Juma Nur Alim berkata, Tuhan yang kami sembah, yang kami sebut Allah, itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sama, pencipta langit dan bumi. langit dan bumi kita ini adalah ciptaan Tuhan orang Yahudi. Yang menjadi pertanyaan adalah, mana langit dan bumi yang Allah SWT ciptakan itu? Tentu Adam pasti Allah SWT turunkan ke bumi ciptaannya itu.
bukan ke bumi ciptaan Tuhan orang Yahudi ini. Jadi yang bikin masalah adalah nama sama, tokoh-tokoh itu sama semua, padahal ajarannya beda, bertolak belakang, dan kisahnya pun beda. Bagi saya ini, itu bukan tokoh yang sama, bukan pribadi yang sama. Jadi kalau kita sadar misalnya, kita sadar semua ini, bahwa tokoh Al-Quran bukan tokoh Alkitab, kita damai semua jadinya. Biarlah namanya sama, tapi orangnya beda. Kenapa kita ngotot saya yang benar, ini benar? Karena kita anggap itu tokohnya sama. Terima kasih.